Kalau di setiap kampus yang bagus, kampus-kampus yang bagus, yang nanti di semester 7 kadang-kadang mahasiswanya dikasih tugas akhir. Apapun judul yang akan diambil, kampus itu sudah memberikan SOP atau flow chart, start sampai end-nya, apa yang harus dilakukan di dalam sebuah penelitian. Misalnya, penentuan masalah, kemudian menuliskan landasan pokok masalah, kemudian literatur, pembacaan literatur, dan mencari masalah baru. Kemudian mulai pengumpulan data. Setelah data dikumpulkan, diverifikasi dulu, lalu divalidasi. Kalau nggak valid atau tidak verified, harus naik lagi ke atas pengumpulan data baru. Kalau sudah terverifikasi, sudah valid datanya, diolah datanya. Setelah diolah, kemudian dicari hasilnya, lalu diambil kesimpulan, lalu dituliskan kritik dan syarat. Terakhir nanti daftar pustaka. Itu kalau mau bikin penelitian. Apapun judulnya, yang penting flowchartnya benar. Tidak ada orang tiba-tiba mengumpulkan data tapi tidak cari metodologi. Tidak boleh ada orang tiba-tiba nulis kesimpulan langsung di bab 6 misalnya. Tugas akhir langsung bab 6 kesimpulan. Datanya nggak ada, nggak diolah dulu. Nggak boleh. Ada SOP yang harus dilakukan. Meskipun nanti misalnya dua mahasiswa di tahun yang berbeda, mereka melakukan penelitian yang mirip, ternyata ending akhirnya nggak sama. Yang terpenting tadi apa? Metodenya benar. Nah, di dalam beragama, yang terpenting itu metode pengambilannya benar. Pengambilan hukum itu menggunakan dalil. Kalau kita orang awam, kita bertanya kepada ahli ilmu. Dan ahli ilmu juga merujuk kepada orang-orang yang lebih berilmu lagi. Seperti dari kalangan para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tidak boleh di dalam Islam ini, tidak pakai dalil, bikin hukum sendiri. Itu tidak SOP-nya. Tidak boleh juga orang awam bikin kesimpulan hukum sendiri. Karena tidak SOP-nya. Tidak boleh orang yang bukan pakar mengatakan, menurut saya, hukumnya ini begini. Padahal tidak pakar. Yang boleh ngomong, menurut saya dalam hal ini yang lebih tepat adalah begini, itu pakar. Paling tidak, kalaupun ada yang bukan pakar, misalnya ustadz-ustadz yang bukan pakar, seperti saya misalnya, kita dihadapkan satu masalah, kita lihat pendapat sebagian pakar. Para ulama ini bilang apa, yang ini bilang apa, oh ada perbedaan pendapat. Lalu kami, sebagian ustadz-ustadz mengatakan, kalau saya condong pendapat ini, saya condong pendapat itu, karena dalil ini lebih tepatnya begini, atau dalil ini lebih tepatnya begitu. Kok ustadznya berani ngomong begitu? Karena ustadznya punya ilmu alat, sudah belajar ilmu usul fikih, sudah ngerti kaidah-kaidah fikih. Ada tafsir, pernah belajar kaidah-kaidah tafsir. Bukan tiba-tiba jadi ustadz, tiba-tiba langsung, menurut saya lebih kuat ini. Padahal nggak ngerti ilmu alatnya, tidak pernah belajar bahasa Arabnya, apalagi menamatkan kitab usul fikihnya. Jadi paling tidak, seorang ustadz, misalnya dia punya ilmu alat, lalu kemudian dihadapkan satu masalah, ada beberapa pendapat ulama, lalu dia condong yang mana, kenapa dia lebih condong itu. Bahkan tak jarang kita ini maksudnya saya atau sebagian ustadz-ustadz yang lain, kita dapatkan ilmu dari sebagian guru kita selisihi mereka. Bukan karena kita ini merasa lebih pintar, tapi kita sudah mendapatkan informasi yang mungkin menurut kita lebih condong, lebih kuat pendapat yang lain. Saya pernah kasih contoh di BDI. Saya pernah sholat subuh, waktu saya mendampingi Syekh Sa'ad Asyadri. Beliau anggota Hayat Kibarul Ulama. Beliau salah satu dewan penasehat kerajaan Arab Saudi. Beliau rutin mengajar di Masjidil Haram setiap bulan Ramadan. Kalau mau cari beliau, itu paling enak, gampang. Di Kubah 3, di atas Masjidil Haram, setiap subuh. Saya dampingi beliau ke Jakarta. Kita nginep di hotel namanya Grand Alia di Cikini, kapan ya? Pokoknya di Jakarta. Kemudian, mungkin karena saya tidur terlalu larut, jadi saya terlambat. Orang sudah rakaat 2, saya baru datang. Saya di belakang, ini nggak ada teman. Saya lihat di tempat wudhu, nggak ada orang. Akhirnya, orang paling kanan saya geser. Saya ngomong, geser-geser sedikit, geser-geser, 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 geser-geser. Saya berharap paling kiri nanti menyisakan satu tempat buat saya. Ternyata setelah geser-geser-geser, yang di sana hanya tinggal setengah badan. Dan tidak mungkin kan saya ada begini. Atau setengah kaki, satu kaki masuk satu enggak. Kan enggak mungkin. Karena tidak bisa lagi. Dan tidak mungkin saya balik lagi ke atas sana, ke kanan sana, lalu kemudian saya suruh geser lagi. Nanti orang terganggu. Maka saya terpaksa sholat di belakang sendiri. Setelah selesai sholat sendiri, karena saya masbuk, kemudian saya sholat sendiri. Setelah salam, Syekh panggil, Mufli, kamu tadi sholat sendiri? Ya Syekh, sampai selesai? Iya. Kalau gitu ulang sholatmu, tidak sah. Saya bilang, kalau saya lebih pilih pendapat Syekh Utsaimin, Syekh, karena yang saya dapatkan dulu itu batal kalau menyengaja sendiri di belakang, padahal di depan masih kosong. Tadi saya sudah berusaha menggeser orang dan tidak dapat tempat. Jadi saya lebih condong pendapat bolehnya sholat sendiri di belakang bila memang kehabisan tempat. Saya selisihi guru saya, karena saya lebih condong pendapat ulama yang lain. Dan guru-guru kita juga tidak tersinggung. Ya. Kenapa? Karena kita datangkan alasan yang ilmiah. Kita juga pakai pendapat ulama yang mungkin lebih besar dari beliau. Begitu. Jadi, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, yang penting metodologinya benar. Metodologinya benar. Meskipun nanti kadang-kadang kesimpulan hukumnya beda. Bahkan kadang-kadang kita dan guru kita beda pendapat. Dan tidak apa. Bahkan di Balikpapan misalnya teman-teman ngaji sama saya. Kemudian teman-teman lebih pilih pendapat yang tidak saya ambil. Selama pendapat itu adalah satu dari pendapat-pendapat yang ada, bukan pendapat sendiri, silakan. Tidak dipaksakan untuk mengambil pendapat kami.